Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada partisipan yang sudah hadir untuk mengikuti acara seminar online ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Saya yang akan menemani kalian untuk mengikuti kegiatan seminar online ini. Untuk itu, diharapkan kepada partisipan untuk tetap aktif mendengarkan. Nanti pastinya di akhir itu akan ada tanya jawab dan diskusi. Untuk itu kepada anggota, partisipan atau guru dikenakan untuk mendengarkan materi dari setiap kelompok untuk dijelaskan. Nah, sebelum itu kita kan pernah melakukan sesi 1 dari kegiatan sebelumnya, di mana kita pernah membahas pentingnya motivasi guru dan faktor-faktor penyebabnya. Kali ini kami juga akan menjelaskan mengenai materi peningkatan motivasi guru. Untuk itu, saya akan mengembalikan kepada anggota kelompok yang membacakan materi tersebut. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu hal yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu guru sebagai media pembelajaran. Mungkin kita sering mendengar kata-kata itu, tapi sekarang kita bisa lihat lebih dalam apa sebenarnya maksudnya. Nah, Bapak Ibu, saat ini guru itu bukan lagi sekedar penyampai materi. Kita adalah media pembelajaran itu sendiri. Artinya, kita tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tapi juga menjadi bagian hidup dari proses belajar ini. Kenapa kita disebut sebagai media pembelajaran? Karena kita berinteraksi langsung dengan siswa, menyesuaikan cara mengajar sesuai kebutuhan mereka, memberikan umpan balik saat itu juga, dan yang paling penting, kita menumbuhkan hubungan emosional yang membuat belajar jadi lebih bermakna. Misalnya, saat seorang siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Nah, kita bisa ubah cara penyampaiannya, kita bisa gunakan cerita, gambar, atau aktivitas langsung, yang mana ini merupakan keunggulan dibandingkan dengan media pembelajaran lain seperti video atau buku digital. Kita adaptif dan kita juga harus peka. Next. Nah, selanjutnya, dalam peran kita memegang tiga peran besar. Yang pertama itu fasilitator pembelajaran. Kita menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Kita bukan lagi pusat informasi, tetapi kita menjadi pemandu yang membantu siswa membangun pemahamannya sendiri. Kita arahkan mereka untuk berpikir kritis, bertanya, menganalisis, dan juga menemukan sendiri jawabannya. Dan yang kedua, kita itu sebagai mediator komunikasi. Kita juga menjadi jembatan antara materi dan siswa. Kita bisa menyederhanakan bahasa kurikulum yang kaku menjadi pengalaman belajar yang relevan dan mudah dipahami. Kita tahu setiap siswa itu pasti punya gaya belajar yang berbeda. Jadi kita perlu fleksibel, ada yang suka visual. Setiap siswa itu punya gaya belajar yang berbeda. Jadi kita perlu fleksibel karena setiap siswa itu pasti ada yang suka visual, ada yang suka praktik langsung, dan juga ada yang suka diskusi. Dan disinilah seni mengajar kita itu bisa muncul. Dan yang ketiga itu kualitas khusus guru, di mana yang hal ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu guru di era digital ini karena kita ini tidak bisa lagi hanya menggunakan metode lama. Di dunia ini sudah berubah. Kita juga harus siap berubah. Sekarang zamannya student center learning. Jadi siswa itu menjadi pusat pembelajaran. Guru itu dituntut untuk punya kreativitas, berpikir kritis, dan tentu juga bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran.
Tapi juga jangan khawatir karena kita tidak harus langsung jadi ahli IT. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu seperti menggunakan video, kuis online, atau aplikasi belajar. Dan yang penting, kita juga harus berani mencoba untuk terus belajar dan mau berkembang. Karena sejatinya guru yang hebat itu bukan guru yang tahu segalanya, tapi juga guru yang mau belajar terus setiap hari. Dan yang selanjutnya itu ada jenis-jenis media. Kita bisa memanfaatkan dengan baik media digital sebagai alat bantu yang sangat luar biasa dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada media visual seperti presentasi, gambar manusia, atau infografis. Yang pertama, contohnya itu, kita bisa menyajikan materi IPA misalnya tentang sistem pernafasan dalam bentuk infografis dengan ringkas, penuh warna, dan menarik secara visual, di mana media seperti ini sangat penting untuk membantu siswa yang lebih mudah belajar lewat gambar dan warna. Mereka bisa melihat alur atau konsepnya secara jelas tanpa terlalu banyak teks. Dan yang kedua itu ada media audio yang seperti podcast, musik, dan rekaman. Yang ketiga ada media audio visual seperti video pembelajaran dan animasi edukatif, di mana media jenis ini itu sangat cocok untuk menjelaskan konsep-konsep yang agak rumit, seperti misalnya proses fotosintesis yang bisa dijelaskan lewat animasi, sehingga lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Karena dengan adanya suara, gambar, dan gerak, informasi jadi lebih hidup dan lebih mudah diingat, dan anak-anak juga bisa menjadi lebih fokus dan tertarik. Dan yang ketiga, yang keempat, itu ada media interaktif, yaitu contohnya seperti e-learning, kuis interaktif, dan aplikasi berbasis gamifikasi. Di sini, siswa itu tidak hanya menerima materi, tapi juga ikut aktif dalam proses belajar. Mereka bisa klik memilih jawaban, naik level seperti main game, dan bahkan dapat skor. Nah, cara seperti ini bisa sangat membantu kita untuk memotivasi mereka dan membuat mereka lebih terlibat dalam pembelajaran. Kesimpulannya, media digital ini bukan untuk menggantikan kita sebagai guru, tapi untuk memperkuat peran kita dengan menggabungkan media audio visual, dan interaktif. Kita itu bisa menjangkau berbagai gaya belajar siswa dan menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, lebih menyenangkan, dan tentu saja lebih bermakna. Seperti itu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada pengembangan diri. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pengembangan diri merupakan upaya seorang dalam meningkatkan daya saing hidup. Jadi, pengembangan diri ini akan mengarahkan manusia untuk menciptakan peradaban atau dapat dikatakan sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas diri dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Tujuannya itu adalah untuk mencapai potensi terbaik, bagi secara profesional maupun personal. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk pengembangan diri. Pelatihan dan workshop seperti peningkatan kompetensi mengajar dan teknologi pendidikan. Yang pertama itu ada studi mandiri, seperti membaca jurnal, mengikuti kursus online. Yang kedua itu ada konsultasi dan coaching seperti diskusi bersama kepala sekolah atau sesama guru. Dan yang terakhir itu ada refleksi diri, seperti menilai kekuatan dan kelemahan pribadi untuk perbaikan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya itu ada strategi dan motivasi guru. Strategi itu cara mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Jadi, pertama, mari kita bahas tentang strategi pembelajaran terlebih dahulu. Secara sederhana, strategi itu artinya cara atau siasat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah langkah-langkah yang dirancang oleh guru untuk membantu siswa memahami materi dengan baik. Guru juga perlu strategi yang tepat
yang tepat agar proses belajar efisien dan bermakna. Terus juga motivasi guru mempengaruhi kinerja kreativitas dan kepedulian terhadap siswa. Motivasi rendah berdampak pada kualitas pengajaran. Dan yang terakhir ada peningkatan motivasi butuh strategi terpadu dan peran kepala sekolah. Next. Selanjutnya itu ada refleksi dan penutup. Yang pertama itu ada motivasi kerja guru, merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi peningkatan motivasi perlu mencakup pendekatan internal melalui pengembangan diri dan eksternal melalui dukungan sosial di lingkungan kerja. Terus yang kedua itu ada peningkatan motivasi dapat mencapai melalui penerapan strategi, belajar yang efektif, kolaboratif, dukungan kepala sekolah, dan rekan sejawat menjadi katalisator penting dalam membangun semangat kerja yang berkelanjutan. Yang ketiga itu ada setiap guru memiliki potensi besar untuk berkembang dan mengaspirasi melalui semangat yang tumbuh dalam diri dan dukungan sekitar. Oke, itu saja. Terima kasih kepada para anggota kelompok yang sudah berkontribusi untuk membacakan beberapa materi sebelumnya. Kali ini sesi yang akan kita lakukan adalah diskusi atau tanya jawab. Sekiranya dari beberapa ibu atau bapak yang ingin mengajukan suatu pertanyaan, silakan kami buka. Ya, silahkan kepada Pak Hisam. Ya, perkenalkan, nama saya Hisam. Saya mau nanya, ini kan kurang lebihnya menjelaskan tentang profesi guru yang mengikuti zaman ya, yang mengikuti teknologi lah ya. Cara mengajarnya dengan media atau alat atau seperti games gitu kan. Yang mau ditanyain, apakah ini berdampak positif dan negatifnya itu sama rata atau nanti jadi nggak balance gitu. Misalkan kita lebih sering pakai metode ini, nanti anaknya jadi bisa adiktif ke gadget atau dia malah nanti berperilaku buruk, atau di media ini guru bisa mengajarkan malah anaknya jadi mengurangi gadget atau mungkin setidaknya tidak adiktif lah. Kan ada plus minusnya ya. Baik, tolong jawab. Terima kasih. Ya, jadi kesimpulan pertanyaannya itu dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget. Betul ya, Faisal? Oke, kami tampung. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin menanggapi materi kami sebelumnya? Oke, sekiranya saya mau menanggapi dari pertanyaan Bapak Hisam terkait dampak, ada nggak sih dampak dari penggunaan gadget untuk pembelajaran kepada peserta didik? Sebenarnya ada dua kemungkinan bahwa kalau semisalnya untuk para pendidik tersebut sebagai seorang guru maupun dosen yang mengajarkan materi pembelajaran atau perkuliahan kepada peserta didiknya, itu bagaimana dia bisa mengontrol atau bisa mengawasi gitu. Kalau semisalnya kan untuk di zaman sekarang ini
penggunaan handphone itu sebenarnya yang perlu dikontrol itu kan adalah si penggunanya kan. Apakah si penggunanya tersebut bisa menggunakan gadget itu dengan baik gitu. Apakah dia mengimplementasikan smartphone-nya itu untuk hal-hal yang positif gitu. Kalau semisalnya dia menggunakan hal-hal positif, mungkin dia mendengarkan podcast edukasi tentang kesehatan, tentang manajemen, tentang bisnis dan lain sebagainya, dampaknya itu akan dia terima gitu. Artinya dampak yang dia terima itu dia bisa lebih mengevaluasi atau mengembangkan dirinya untuk menata diri dia di masa depan. Kalau semisalnya dia menggunakan gadget atau gawai dengan hal yang negatif, dia juga akan mendapatkan dampak seperti apa yang dia lakukan juga gitu. Mungkin dia menggunakan untuk sekarang kan ada yang namanya cyberbullying kan, kejahatan di sosial media yang dimana tuh melontarkan kemungkinan tuh kalimat-kalimat atau bullying secara verbal di mana pelaku yang melontarkan tersebut terus meninggalkan luka kepada para korban sehingga korban itu mungkin dia merasa terancam psikisnya, terus dia kurang support sehingga tuh dia bisa melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Hisam. Ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, terima kasih. Tapi ada satu hal lagi. Ini kan in case-nya untuk mungkin yang murid atau yang sudah dewasa ya. Iya. Kalau untuk yang anak-anak seperti tingkat TK atau SD? Kalau itu apalagi sekarang banyak banget orang tua di mana tuh dia misalkan nih contohnya ya, studi kasusnya banyak mungkin di keluarga kita atau di beberapa tetangga kita di mana kalau ada anak balita itu kalau ketika tantrum atau dia nangis orang tuanya langsung kasih gadget atau langsung kasih smartphone buat buka YouTube gitu. Nah, dampak yang diterima anaknya itu adalah dia mungkin secara psikologis tugas perkembangannya itu dia nggak ada gitu, bukan nggak ada ya, tapi tidak terbentuk dengan sehat karena seharusnya di anak balita itu tugas perkembangannya adalah dia mengeksplor dunia luar, lingkungannya, harus mengenal bagaimana pertemanan dia gitu, bagaimana dia memiliki adanya hubungan antara dirinya sendiri sama orang lain gitu. Itu yang perlu dikontrol. Makanya orang tua zaman sekarang ini perlu membangun afirmasi yang positif kepada anak gitu. Nggak langsung melulu untuk ngasih anak itu handphone atau gawai atau iPad. Bahkan banyak dari sekian orang tua itu sekitar 70% gitu kan orang tua kalau misalkan anaknya nangis gitu kan, dia bukannya memberikan afeksi yang bagus, afeksi yang positif, tapi dia malah kayak denial gitu. Denialnya tuh kayak ya udah nih dikasih YouTube gitu. Itu kan sebenarnya gak baik. Untuk penutup ya, ini kan tadi dampak negatif atau positif bagi murid ya. Kalau misalkan dari gurunya, mungkin kan gurunya yang emang kalau misalkan yang pengajaran zaman dulu mungkin lebih ke cerita atau apa kan, lebih ke pendekatan atau apa. Kalau ini kan mengandalkan teknologi ya. Apakah ada dampak negatifnya untuk guru? Mungkin karena lebih asik pakai teknologi, jadi guru terlalu asik pakai teknologi terus sampai melupakan teknik mengajar yang untuk bercerita. Padahal yang bercerita kan juga tetap efektif kan. Baik, coba terlanjut jawab. Oke, terakhir pertanyaan untuk Pak Hisam dan tanggapan terakhir dari saya untuk Pak Hisam. Dampak negatif dari guru kalau misalkan pembelajarannya menggunakan teknologi. Nah, artinya sebenarnya ada dua kemungkinan, ada dua opsi. Kalau biasanya kan sekarang kita kan kurikulum merdeka kan, di mana ya lebih murid itu atau peserta didik itu dibebaskan gitu. Terus juga ada yang guru itu dia lebih efisien, ya udah kita pakai HP aja, lebih gampang, lebih ini, lebih itu.
Padahal itu sebenarnya kita balik lagi pada guru gitu. Guru itu, semua orang itu, setiap individu itu bisa mengajar, tapi setiap individu itu belum tentu punya keterampilan untuk mengajar gitu. Artinya kita tuh perlu evaluasi diri kita sendiri gitu. Apakah kita implementasi dari cara kita berpikir kepada peserta didik sudah mencapai level yang benar-benar baik. Makanya kurikulum sekarang ini tuh perlu dibenahi lagi gitu. Nggak harus yang apa-apa tuh menggunakan teknologi gitu. Boleh menggunakan teknologi, tapi kita melihat dulu apakah ruang lingkupnya itu bisa memadai, apakah sesuai gitu kan. Karena yang paling penting buat saya itu sebenarnya kalau kita menggunakan teknologi kepada peserta didik gitu kan. Nah, guru itu harus mengetahui dulu nih, oh pembelajaran apa nih yang cocok untuk menggunakan teknologi atau gadget atau smartphone gitu. Nah, kalau misalkan teknologi ini benar-benar mendukung cara mengajar guru, nah artinya teknologi tersebut bisa memumpuni untuk peserta didik lebih paham secara dasar dan konsep dari guru menyampaikan materinya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau memberikan tanggapan atau kritikan, saran, dan pertanyaan? Oke, adakah ingin yang ditanya lagi? Atau ingin memberikan tanggapan? Iya, kepada partisipan Widya, silahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Fatima. Sebelumnya saya izin tanya ya, strategi apa yang saya ingin bertanya kepada Ibu Darti. Pertanyaannya adalah strategi apa yang Ibu terapkan dalam mengembangkan diri untuk membangkitkan dan menjaga motivasi sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam adik-adik semua ya. Pada kesempatan ini Ibu ingin memberikan atau berbagi pengalaman dengan adik-adik ya. Untuk yang pertama kali atau sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Darti, mengajar di sekolah SD Negeri Mekarsari 07. Alhamdulillah sudah 31 tahun menjadi pengajar atau menjadi guru. Tentunya dalam hal ini banyak hal-hal yang Ibu temukan, baik hal yang positif atau negatif selama Ibu menjadi guru. Menanggapi pertanyaan dari adik siapa nih, Widya ya? Iya, Ibu. Bagaimana strategi guru untuk meningkatkan motivasi guru dalam mengajar, seperti itu ya intinya. Di sini ya kita sebagai guru tentunya punya rencana ya, punya rencana. Nah, untuk mewujudkan rencana itu kita harus fokus dulu kepada tujuan kita ya, tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Setelah kita memfokuskan diri kepada tujuan, tentunya kita mempunyai rencana aksi atau rencana kegiatan yang akan kita lakukan nanti ya. Nah, terus ketika kita mewujudkan rencana aksi tersebut, kita harus optimis. Ya, jangan takut gagal, harus percaya diri. Ya, harus percaya diri, berpikir positif atau positive thinking ya. Kita jangan pesimis istilahnya gitu. Nah, selanjutnya kita juga di lingkungan sekolah itu tentunya punya rekan kerja atau teman sejawat
ketika kita menemukan hal-hal yang sebagai atau akan menghambat pembelajaran kita, nah kita harus diskusikan dengan teman-teman kita di sekolah, ya, yang mana sekarang itu ada komunitas belajar di sekolah-sekolah itu. Nah, di saat kita melakukan diskusi dalam komunitas belajar, kita sampaikan kendala yang kita alami saat melakukan pembelajaran, ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian ada lagi, ya, kita jangan berhenti belajar sebagai guru itu. Ya, selain diskusi dengan teman sejawat, bertukar pengalaman, kita juga harus mengembangkan diri, mengikuti seperti seminar-seminar, BIMTEK, ya, bimbingan teknis itu. Seminar baik online maupun offline atau tatap muka. Nah, semenjak COVID ini kan kita sudah banyak, ya, institusi yang mengadakan bimbingan online atau seminar-seminar online. Nah, itu sebagai guru kita harus terus mengikuti, ya, sesuai dengan perkembangan kurikulum yang berlaku, ya. Nah, untuk adik-adik juga dalam pembelajaran, ya, dalam perkuliahan, mungkin strategi-strategi ini bisa digunakan oleh adik-adik, diantaranya adalah fokus pada tujuan. Ya, kemudian adik-adik jangan pesimis, jangan pernah takut gagal, ya, harus berani menanggung resiko juga, ya. Nah, itu strategi-strategi yang Ibu gunakan pada atau selama mengajar itu seperti itu. Baik, ada lagi, mungkin ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Sebelumnya terima kasih ya Ibu udah menjawab pertanyaan saya tadi. Baik, sama-sama, terima kasih juga, ya. Silahkan dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih kepada Ibu Dartis yang sudah memberikan sedikitnya pengalaman yang telah dialami oleh Bu Dartis sebagai guru. Oke, baik teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi lagi kepada para anggota atau Bapak dan Ibu guru? Saya izin bertanya kepada Bapak Andika. Iya, Mbak. Ya, baik Pak, izin bertanya ya Pak. Sebelumnya nama saya Nabila Syakira. Jadi saya izin bertanya bagaimana dukungan dari rekan sejawat Bapak itu dapat berperan dalam proses pengembangan diri Bapak selama ini. Terima kasih. Baik, Mbak. Jadi peran rekan sejawat itu sangat penting dalam proses pengembangan diri saya, terutama dalam menjalani pekerjaan sebagai guru ini kan, dan juga dalam keseharian. Jadi kami ini sering berdiskusi bersama dan juga saling membahas dalam proses mengajar dan mengajar ini, dan juga pastinya kita untuk mengajar di dalam kelas ini pasti banyak kurangnya, nggak tahunya gitu kan. Tapi saling tukar-tukaran informasi, pikiran sama teman sejawat itu sangat penting, khususnya dalam Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Andika. Jadi memang ya kalau rekan sejawat itu bisa jadi sumber belajar yang sangat berharga ya gitu. Dan juga saya setuju banget bahwa kolaborasi antar guru itu memang bisa dapat mempercepat pengembangan diri. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Andika. Baik, Mbak.
Baik, terima kasih juga kepada Bapak Andika yang sudah memberikan tanggapannya. Apakah Bapak dan Ibu ada beberapa saran atau pertanyaan lagi mengenai materi kami hari ini? Kalau begitu, saya Fatima izin bertanya kepada Bu Darti. Ya, silahkan. Iya Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, selama Ibu mengajar itu tantangan terberat atau terbesar gitu, atau tantangan yang menurut Ibu tuh agak susah gitu, ada nggak Ibu? Oh, tentunya ada ya. Karena peserta didik di kelas kita, di kelas itu tidak semuanya sama. Karakternya pasti berbeda, kemampuannya juga pasti berbeda. Yang paling terberat adalah terkadang di kelas itu ada beberapa siswa yang memang pemahamannya kurang. Ya, kemudian ada juga beberapa siswa yang memang tidak bisa menerima pembelajaran dengan secara ceramah saja. Ada mereka itu seperti yang disampaikan tadi paparan dari adik-adik ya. Memang benar ada siswa itu yang kemampuannya hanya dengan visual saja, ada juga yang dengan audio visual ya. Nah, itu memang tantangan ya. Bagaimana kita menyatukan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oleh karena itu, guru itu betul sekali tadi ya, sebagai media ya. Media itu termasuk sebagai fasilitator. Jadi untuk mewadahi perbedaan-perbedaan yang ada di kelas, guru harus mampu menjadi fasilitator ya. Di antaranya adalah cara menyampaikan materinya itu kita harus bisa bervariasi. Ya, bisa mengakomodir kemampuan atau perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Yang pertama, kita bisa sekarang sudah zamannya IT, seorang guru perlu mengembangkan diri, perlu belajar terus sesuai perkembangan zaman. Ya, jadi penyampaian materi tidak hanya bisa dengan ceramah saja, bisa lebih menarik lagi untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya, bagaimana merangkul siswa yang memang kurang ya dalam pemahaman secara ceramah saja gitu ya. Oleh karena itu adalah sebuah tantangan yang besar kalau buat ibu. Karena satu guru harus mampu memahami sekian puluh karakter siswa. Itu tantangan yang dialami oleh ibu ya. Baik, itu mungkin jawaban dari ibu ya. Baik Ibu, dapat dipahami. Terima kasih Ibu Darti. Baik, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk sesi terakhir ini? Iya, kepada Widya. Baik, terima kasih kepada Fatima. Saya izin tanya ke Ibu Darti, apa tantangan Mohon diulang. Ini suaranya belum terdengar. Sinyalnya mungkin ya.
Diulang lagi, tolong diulang lagi pertanyaannya. Masih belum ada suaranya, belum terdengar. Silakan diulang lagi, ya. Baik, Ibu. Sudah terdengar belum suaranya? Ya, sudah. Saya ingin bertanya, bisakah Ibu membagikan satu pengalaman ketika Ibu berhasil membuat materi pelajaran menjadi lebih hidup atau bermakna bagi siswa? Itu aja, Ibu. Terima kasih. Ya. Sama Ibu mencoba menjawab, kita harus pahami dulu apa artinya hidup dan bermakna itu, ya. Nah, kita harus pahami dulu semuanya. Artinya hidup itu artinya bisa memotivasi siswa. Terus bermakna apa? Bermakna itu jadi pengalaman itu bisa teringat terus sepanjang hidup anak-anak tersebut. Teringat terus seperti kita lagi SD, ya. Selagi SD kita melakukan apa? Sampai kita kuliah, sampai kita kerja itu masih teringat. Masih ada dalam ingatan kita. Sangat berkesan gitu ya, itu artinya bermakna. Nah, ada ya satu kegiatan yang memang Ibu lakukan dan mungkin itu akan lebih bermakna bagi anak-anak, yaitu ketika Ibu mengajarkan pengamalan sila-sila Pancasila. Salah satunya adalah sila kedua Pancasila. Nah, di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita harus mengembangkan sikap toleransi, pri kemanusiaan kita kepada sesama. Nah, Ibu tidak hanya ceramah ya, tapi karena di sekolah Ibu sudah ada Infokus, Ibu gunakan ya Infokus tersebut sebagai media pembelajaran. Ibu cari cerita-cerita atau tayangan-tayangan video yang menggambarkan atau menayangkan suatu kegiatan kemanusiaan. Nah, setelah itu jadi siswa-siswi Ibu ya, besoknya karena di lingkungan Ibu itu emang daerahnya banjir ya. Nah, ketika itu memang sudah terjadi banjir juga. Dalam menerapkan apa yang Ibu tayangkan di kelas melalui video, Ibu terapkan ketika terjadi bencana banjir di lingkungan sekolah Ibu. Anak-anak membawa sembako ya. Dan itu sembako itu tidak dikumpulkan oleh guru, dikoordinir oleh ketua kelompok belajar masing-masing. Ya, kemudian anak-anak tersebut mencari sendiri ya orang-orang yang memang membutuhkan bantuan akibat bencana banjir tersebut di sekitar sekolah. Ya, nanti anak-anak membawa sembako yang sudah dikumpulkan kepada warga di lingkungan sekolah dan menyerahkannya sendiri kepada mereka. Yang mudah-mudahan harapan Ibu juga itu adalah sebuah pembelajaran bermakna karena nanti akan teringat terus oleh mereka di saat terjadi banjir berikutnya. Nah, itu pengalaman Ibu ya. Jadi Ibu tidak menyuruh harus ke si A atau ke orang ini, ke orang itu, tidak. Tapi mereka mencari sendiri, menilai sendiri mana orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Nah, itu dalam pengamalan sila kedua Pancasila yang sudah Ibu lakukan di sekolah. Mungkin itu saja pengalaman Ibu ya. Silakan dilanjutkan lagi. Wah, itu ide yang luar biasa, Ibu, menggabungkan materi pelajaran dengan dunia nyata. Siswa memang membuat pembelajaran lebih hidup. Pasti siswa merasa
seperti kayak dihargai, terus Betul. ya, terus juga Mengembangkan untuk kreativitasnya ya. iya. Baik Ibu, terima kasih sudah membagikan pengalaman yang menginspirasi ini. Terima kasih Ibu Darti. Sama-sama. Oke, alhamdulillah sebelumnya terima kasih kepada partisipan dan Bapak Ibu guru yang sudah kontribusi pada sore hari ini untuk ikut andil dalam mengikuti seminar online terkait materi peningkatan motivasi guru. Sebelum kami tutup, alangkah baiknya kami akan sedikitnya membacakan sebuah kesimpulan pada salah satu anggota kelompok kami. Kesimpulan pada pertemuan kita kali ini itu, peningkatan motivasi guru itu merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan. Guru yang saat ini tidak hanya berperan sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media pembelajaran interaktif, sebagai fasilitator, dan juga mediator komunikasi yang mampu menjembatani pemahaman siswa terhadap materi. Untuk peningkatan motivasi guru itu, guru juga perlu melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan melalui pelatihan, studi mandiri, konsultasi, serta refleksi diri. Selain itu, strategi pembelajaran yang efektif juga dan juga kolaborasi turut menunjang peningkatan motivasi guru dan juga kinerja guru. Motivasi guru ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, peran kepala sekolah, rekan sejawat, serta lingkungan kerja yang mendukung menjadi fasilitator penting dalam membangun semangat kinerja yang berkelanjutan. Dengan motivasi yang tinggi, guru dapat terus berkembang, berinovasi, dan menginspirasi siswa secara lebih optimal. Sekian, terima kasih kesimpulan yang dapat saya berikan. Saya lanjutkan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Nabila yang telah membacakan kesimpulan pada materi hari ini. Untuk itu, sebelum saya akhiri seminar online ini, saya berterima kasih banyak kepada partisipan yang sudah mengikuti kegiatan seminar online ini. Terima kasih juga kepada para guru, Bu Darti, Pak Hisan, dan Pak Andika yang telah mengikuti seminar online bertajuk peningkatan motivasi guru. Semoga kedepannya kita semua kita tetap mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari hari ini dan tetap memberikan pengembangan yang baik pada diri kita untuk peserta didik. Itu saja, saya Fatimatu Zahra. Mohon maaf bila ada kata atau tutur kata yang tidak mengenakan atau tutur kata saya yang secara sengaja maupun tidak sengaja yang tidak mengenakan di hati para guru dan partisipan. Untuk itu, saya tutup. Sekiannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Darti dan Bapak Andika atas partisipasinya Ibu dan Bapak.